Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pandemi COVID-19 memaksa semua bidang untuk mencari alternatif bagaimana mensikapi pandemi COVID yang berlangsung, termasuk di dalamnya lembaga pendidikan. Salah satunya sekolah kami di SMK Negeri Pring Surat memilih di dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan Microsoft Teams. Tetapi karena kepala sekolah mencanangkan bagaimana agar PJJ yang berjalan ini sejajar dengan pembelajaran tatap muka, maka sekolah mencanangkan strategi sejajar. Di awal-awal tentu menuntut kami sebagai guru maupun peserta didik kami bagaimana kita dipaksa untuk melek teknologi. Tentu di awal-awal ini menjadi sesuatu yang sangat berat. Tetapi alhamdulillah pada perkembangannya menurut kacamata saya sungguh luar biasa. Kami para guru dan para siswa melaksanakan pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Tentu ini butuh partisipasi aktif dari guru maupun dari peserta didik. Dalam konteks ini, karena ini menjadi sesuatu yang baru bagi kita, utamanya bagaimana kita menjalankan aplikasi yang menjadi pilihan dari sekolah, maka dalam kerangka memanage proses pembelajaran ini tetap setara dengan pembelajaran tatap muka, maka sekolah juga memanfaatkan strategi TRACE atau yang kemudian kita kenal strategi C4. Hampir tiap pagi kami melaksanakan koordinasi, konsolidasi, komunikasi, dan juga ada komitmen bersama dengan melaksanakan webinar dalam rangka saling menguatkan bagaimana agar program PJJ ini bisa berjalan setara dengan PTN. Dan alhamdulillah sungguh luar biasa menurut kacamata saya, perkembangan yang signifikan sampai dengan awal Agustus ini memberikan dampak yang luar biasa. Dan tentu ke depan PJJ yang berlangsung ini pada saatnya nanti, sekalipun kita sudah dibolehkan untuk PTM atau pembelajaran tatap muka, pembelajaran sejajar dengan memanfaatkan teknologi Microsoft Teams ini bisa terus dipertahankan bahkan ditingkatkan sehingga bisa menjadi lebih baik lagi, sehingga akhirnya kita bisa memberikan harapan sekaligus mewujudkan para orang tua yang menitipkan putra-putrinya di SMK Negeri Pring Surat tercinta ini. Salam kemajuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As a teacher, it's interesting to see my school progress from 2012 until now. After Pring Surat Vocational High School applying its Jajar and TRACE, especially starting in January 2021 and until August 2021, I found that student active involvement increased during this COVID-19 pandemic. At the end of January 2021, the student active involvement in online learning was only 28%. And then, at the end of August 2021, the student active involvement increased until 86%. It means that in 7 months, the increase rate is 58%. I believe it is a good sign. Pring Surat Vocational High School will surely continue its Jajar and TRACE program for a good reason. Dampak pandemi COVID-19 sangat berpengaruh di berbagai bidang, diantaranya bidang politik, bidang ekonomi, bidang teknologi, dan bidang pendidikan.
Nah, khususnya di SMK Negeri Pring Surat, untuk mengantisipasi dampak dari COVID-19, layanan pendidikan dilaksanakan dengan PJJ atau daring. Nah, PJJ yang dilakukan di SMK Negeri Surat sudah sejak awal pandemi berjalan, itu mulai Maret 2019, di mana anak-anak sudah mulai bukan diliburkan, tapi kegiatan PBM-nya dilaksanakan dari rumah, sehingga anak-anak menggunakan aplikasi Microsoft Teams. Nah, Microsoft Teams sendiri sangat bermanfaat untuk Bapak Ibu guru sendiri dan anak-anak peserta didik semuanya, karena di situ di Microsoft Teams terdapat beberapa menu yang akan memudahkan Bapak Ibu guru dalam memberikan tugas, kemudian termasuk presensi, kemudian mengoreksi pekerjaan-pekerjaan anak-anak didik yang sudah dikumpulkan. Namun di balik itu ada beberapa kendala. Ini biasanya yang dilakukan untuk peserta didik sendiri, kendalanya adalah sinyal, karena kalau sinyalnya tidak kuat, MS Teams sendiri memungkinkan sangat memungkinkan untuk tidak bisa membuka aplikasi MS Teams itu sendiri. Nah, karena apa? Biasanya kalau anak-anak yang yang tidak bisa membuka MS Teams, ternyata alasannya kendalanya sinyal, kemudian kuota. Nah, solusinya anak-anak yang mengalami kendala seperti itu, karena di SMK Negeri Besar juga sudah dibentuk kelompok belajar kaitannya dengan pembelajaran daring ini, bisa juga nanti menggunakan atau berkumpul di kelompok belajar itu sembari anak-anak mencari sinyal dan bisa mengerjakan tugas bersama-sama. Kemudian harapan dari kami Bapak Ibu guru dengan sejajar kaitannya dengan penggunaan media pembelajaran Microsoft Teams, meskipun besok pembelajaran sudah berlangsung secara normal atau tatap muka. Nah, aplikasi Microsoft ini bisa tetap digunakan, karena untuk memudahkan Bapak Ibu guru yang barangkali mengajar yang bukan mapel prodi. Nah, seandainya misalkan yang tatap muka itu ketika memang sudah mendapat izin dari pemerintah, sudah mulai dilaksanakan, bisa konsentrasinya di mapel produktif, kemudian yang Bapak Ibu non produktif bisa menggunakan MS Teams, waktunya terserah dari Bapak Ibu guru sendiri. Bisa mungkin waktunya setelah jam 2 atau mungkin bisa juga malam hari, tetapi tetap diberikan semacam rambu-rambu aturan, karena jangan sampai nanti anak-anak membuka materinya juga larut malam, kan juga kasihan. Kemudian yang selanjutnya, dampak dari penggunaan Microsoft ini di awal anak-anak hanya peserta didik SMK Negeri Pring Surat terlihat hanya sekitar 30% yang aktif di PJJ menggunakan MS Teams secara daring. Namun di bulan Agustus kemarin sudah hampir mencapai 80% lebih, sehingga ini dampak yang signifikan karena ternyata sudah bertambah sekitar 50%. Nah, ini berarti sangat signifikan dengan program yang dicanangkan oleh Bapak Kepala Sekolah kaitannya dengan My Trace, My Admiration. Nah, sehingga harapan dari stakeholder SMK Negeri Surat bahwa media pembelajaran yang menggunakan MS Teams ini sangat diharapkan bisa mengganti pembelajaran tatap muka, karena setiap hari peserta didik presensi selama 3 kali setiap mata pelajarnya, yaitu begitu anak-anak Bapak Ibu guru setiap ganti mata pelajaran itu absen pertama langsung masuk, kemudian yang kedua membuka materi yang Bapak Ibu guru share, kemudian yang ketiga membuka latihan tugas, mengerjakan dan mengumpulkan. Sekali lagi harapan dari kami semua stakeholder SMK Negeri Pring Surat, penggunaan MS Teams ini mudah-mudahan ke depannya semakin bagus, semakin pembelajaran semakin meningkat, kemudian hasilnya juga maksimal. Demikian, terima kasih. Sejak adanya COVID-19 ini, pendidikan di Indonesia mengalami perubahan metode, yaitu metode pembelajaran jarak jauh. Di saat pandemi ini, SMK Pring Surat menggunakan metode pembelajaran jarak jauh dengan menggunakan aplikasi Microsoft Teams. Nah, di Microsoft Teams ini
memiliki banyak fitur-fitur seperti melihat materi, tugas-tugas, dan juga bisa webinar. Dan apabila ada kesulitan dalam menggunakan aplikasi tersebut, kita bisa ke sekolahan agar dibimbing oleh Bapak atau Ibu guru. Daring adalah metode belajar yang menggunakan model interaktif berbasis internet. Keuntungan dari daring sendiri ialah praktis, efisien, fleksibel, dan mudah dapat dipahami. Kendala yang dialami oleh siswa adalah internet kurang stabil. Itu pun sudah sangat berdampak negatif bagi siswa. Itulah keuntungan dan kendala pembelajaran daring tersebut. Pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh merupakan pembelajaran yang dilakukan dari jarak jauh tanpa ruang kelas secara fisik atau tanpa melalui tatap muka secara langsung. Pembelajaran jarak jauh memiliki banyak dampak positif dan negatif. Dampak positif dari pembelajaran jarak jauh yaitu dapat menambah pengetahuan siswa mengenai kemajuan teknologi. Metode pembelajaran dapat dilakukan secara bervariasi. Biaya pengeluaran menjadi lebih sedikit karena hanya mengeluarkan biaya untuk pembelian kuota internet ataupun wifi. Waktu lebih efisien. Dampak negatif dari pembelajaran jarak jauh yaitu kurangnya pemahaman siswa mengenai materi yang telah disampaikan oleh guru. Kurangnya sosialisasi antara guru dan siswa, terkendala sinyal dan kuota.